Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bermitra dengan LSM di berbagai program di DKI Jakarta, di antaranya salah satunya terkait dengan pendampingan bagi ODIF dengan dukungan dari donor salah satunya Global Fund di tahun 2023. Melalui peran koordinasi diharapkan memperoleh data, target, serta indikator kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 oleh LSM. Dengan koordinasi yang bersinergitas dan berkesinambungan, permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan bersama serta dapat merangkum rencana tindak lanjut program penanggulangan HIV ke depan. Sehingga dapat tersusun kegiatan sesuai kebutuhan serta berdampak positif pada masyarakat di DKI Jakarta dan diharapkan pencapaian Net Zero pada tahun 2030. Bapak dan Ibu, tujuan pertemuan kita hari ini sama dengan 3 pertemuan yang sebelumnya adalah terjalinan koordinasi dan sinergitas yang berkesinambungan dalam kerjasama program penanggulangan HIV dengan mitra kerja KPA yaitu LSM. Terkoordinasinya dan memfasilitasi program yang telah dilaksanakan yang dilakukan oleh LSM, dukungan Global Fund ATM, komponen AIDS, terinformasinya data hasil capaian serta identifikasi masalah di lapangan, terjadinya kolaborasi antara KPA dan LSM. Lanjutnya kami mengundang peserta hari ini, Dinas Kesehatan, Sudin 5 wilayah, KPAP dan KPAK Kota dan Kabupaten, Ketua dan Forum LSM Peduli AIDS, Spiritia, dan narasumber hari ini ada dari IU LSM Yayasan Pelita Ilmu. Bapak dan Ibu, acara yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Dukungan dan Layanan Dr. Taufik Ali Fuad, sekaligus nanti akan menjadi moderator acara siang hari ini. Lalu dilanjutkan rekomendasi penutupan oleh Kepala Bidang Monef KPAP DKI Jakarta. Dan seperti biasanya peraturan diskusi Zoom kita siang hari ini adalah dimohon untuk melakukan kondisi mikrofon di mute apabila host, moderator, dan narasumber berbicara. Mohon menampilkan nama dan asal instansinya. Silakan melakukan pertanyaan di kolom chat untuk narasumber, bisa lebih, atau nanti kita akan membuka raise hand. Dimohon untuk Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan atau ingin menyampaikan pertanyaan untuk membuka video supaya lebih jelas kami merekamnya. Link absensi akan kami selalu share di kolom chat. Demikian informasinya. Silakan Dr. Taufik untuk membuka sekaligus nanti menjadi moderator. Baik, terima kasih Bu Debbie. Bapak Ibu yang saya hormati, yang sudah hadir dalam Zoom pertemuan kali ini, 20 orang lebih. Kali ini kita akan meneruskan koordinasi kita dengan kawan-kawan LSM yang mendapat dukungan dana dari funding Global Fund. Hari ini kita akan fokus kepada Yayasan Pelita Ilmu yang akan menyampaikan dukungannya, kegiatannya, dan hasil kegiatannya sejauh ini, khususnya untuk tahun 2023. Dengan kita mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh kawan-kawan dari YPI, maka diharapkan terjadi koordinasi, kolaborasi, dan saling bersinergi di antara KPA Provinsi dan Kabupaten Kota, serta teman-teman di LSM lainnya, termasuk YPI, serta dinas dan dinas di DKI Jakarta yang sekarang sudah hadir. Sehingga kita bisa saling mendukung dan mengkritisi mana-mana yang masih perlu ditingkatkan lagi bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, khususnya kepada rekan dari Yayasan Pelita Ilmu. Mudah-mudahan sudah siap dengan presentasinya, dan untuk itu saya persilakan kepada
Yayasan Pelita Ilmu untuk memulai paparannya. Persilakan. Dari YPI siapa yang akan tampil? Selamat siang, dengan saya Pak Taufik Yakub Gunawan dari IUYPI. Ya, silakan siapa ya? Mas Yakub mau saya yang open atau Mas Yakub mau sendiri? Mbak Devi aja, nggak apa-apa. Oke, Oh bisa ya, perkenalan dulu ya. Oke, baik, terima kasih. Mas Baik, Yakub Gunawan, silakan perkenalkan. baik, terima kasih Pak Taufik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Yakub Gunawan, kali ini mewakili Implementing Unit YPI sebagai pelaksana program pendampingan orang dengan HIV di DKI Jakarta dalam skema pendanaan Global Fund melalui PR HIV Spiritual untuk tahun 2023. Senang sekali pada siang hari ini dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di ruang virtual ini setelah sekian lamanya saya secara pribadi tidak berada di DKI, terus akhirnya pada tahun sekarang saya kembali lagi ke DKI, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, kita akan lebih sering lagi berdiskusi terkait program HIV, dan semoga apa yang dapat kita lakukan mampu memberikan kontribusi terhadap capaian program HIV khususnya di DKI Jakarta. Iya, kami memang baru implementing unit ini baru katakanlah memulai tahun 2023 ini, terlepas bahwa YPI sebagai lembaga swadaya masyarakat memang sebelumnya YPI juga sebagai sub-resipien untuk program penjangkauan di beberapa provinsi juga melalui skema pendanaan Global Fund melalui PR HIV Security. Silakan Pak Dedi. Ya, next slide please. Ya. Ya, Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan bahwa lembaga YPI ini merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat di DKI Jakarta yang barangkali Bapak Ibu sudah tahu lama juga bergerak di program HIV dan AIDS. Dan tadi sudah saya sampaikan pada tahun 2023 ini kami di YPI mendapatkan amanah baru untuk menjalankan program dukungan bagi orang dengan HIV di 5 wilayah kabupaten kota DKI Jakarta sebagai implementing unit PR HIV Security. Next. Di dalam konteks program pendampingan bagi orang dengan HIV, ini strukturnya kami dibantu ada program officer, ada 2 staff M&E, 2 tim finance, dan dibantu oleh 7 KPS. Dan yang lebih penting adalah kami dibantu oleh teman-teman dan anak-anak saya yang sangat luar biasa, 74 pasien supporter yang kami tempatkan di beberapa layanan PDP di 5 wilayah DKI Jakarta. Next slide. Ya, ini dalam konteks kegiatannya, kegiatan dan indikator utama kami. Pertama, kami tentu memberikan dukungan psikososial bagi orang dengan HIV. Terus kemudian setelah itu diharapkan pada saat teman-teman pasien supporter bertemu dengan orang dengan HIV di layanan, memotivasi mereka yang belum ARV
supaya dapat secepatnya inisiasi ARV. Kemudian berikutnya pada mereka yang sudah mendapatkan ARV tetap kita memberikan dukungan juga, karena saya kira dukungan psikosoial akan terus berkelanjutan, tidak hanya hari ini, minggu ini, bulan ini, tapi selama orang dengan HIV mengakses layanan, tentu mereka akan mendapatkan membutuhkan banyak informasi, kemudian mendapatkan dukungan-dukungan yang lain. Jadi tentu kita akan sangat mendukung mendampingi pada mereka yang sedang on ART di masing-masing Vaskes. Selain itu, seperti Bapak Ibu ketahui, kita juga sama-sama menghadapi situasi di mana banyak orang dengan yang sudah minum ARV, terkadang mereka entah karena capek, entah karena satu dan lain hal, mereka kemudian memutuskan treatment ARV. Jadi pada mereka yang lebih dari 3 bulan plus 1 hari mereka tidak mengambil ARV, tentu kami mendorong teman-teman kami ini untuk melakukan telusur supaya diharapkan teman-teman orang dengan HIV ini secepatnya dikembalikan lagi supaya bisa on ART kembali. Dan terakhir di dalam satu lagi adalah yang tak kalah penting adalah kita diharapkan bisa berkontribusi terhadap kegiatan notifikasi pasangan, di mana kita bertemu dengan pasangan dari indeks kasus HIV supaya semua pasangan ini bisa dikaji, dan jika memenuhi syarat mereka bisa kita rujuk untuk testing HIV, dan kemudian pada mereka yang positif untuk secepatnya juga bisa mendapatkan ARV. Lanjut. Selain 5 indikator utama tadi, kita juga ada indikator proses. Jadi ini bagian dari kontribusi kita kepada program, mulai dari memberi informasi terkait tuberkulosis dan merujuk jika ada yang gejala TB pada orang dengan HIV, kemudian pada mereka yang tanpa TB kita juga memberikan informasi terkait DPT, terus kemudian jika ada IMS ya kita juga memberikan pendampingan dan rujukan IMS, kemudian ada PMTCT dan pap smear, kemudian ada PABM dan rehab sosial, ada rujukan KDS jika dibutuhkan mereka untuk kita arahkan kepada kelompok-kelompok dukungan sebaya, kemudian kita juga pengkajian kekerasan dan kesehatan jiwa, kemudian memberikan informasi dan rujuk terkait hepatitis, dan yang tak kalah penting yang sekarang sedang gencar dipromosikan oleh Kementerian Kesehatan, oleh Dinas Kesehatan, yaitu bagaimana kita mengejar target 95 kita yang ketiga terkait mereka orang dengan HIV supaya mendapatkan akses viral HIV. Lanjut. Untuk wilayah kerjanya, jadi kami menempatkan pasien supporter di layanan PDP, mulai dari di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Di layar tampak Bapak Ibu layanan mana saja di mana kami menempatkan pasien-pasien supporter kami, sehingga diharapkan pada saat dibutuhkan akan kehadiran pasien supporter ini bisa langsung terlayani oleh pasien supporter kita di masing-masing Vaskes ini. Berikut. Ya, ini capaian dari tadi yang saya sampaikan, dari indikator utama kami yang barusan kita proses tadi per jam 12.30, kita proses tadi makanya saya mohon izin ke Mbak Dedi, tadi kita
late respon gitu ya, slow respon untuk memberikan update paparan karena kita pakai data yang per hari ini tadi per 13 Maret. Meski bahwa kami sebenarnya tim implementing unit YP ini boleh dibilang baru tim terbentuk itu di minggu kedua di bulan Januari, tapi progresnya sudah cukup lumayan. Dalam konteks dukungan orang dengan HIV kita sudah di 86% dari target 18.000 di semester yang untuk semester 1 ini ya, 18.156 kita sudah di 15.699. Kemudian untuk inisiasi RHB di Oda Baru kita sudah di 13% dari target 2.948, kita sudah di 375. Nah, pada mereka yang orang dengan HIV lama yang sudah on HIV terus kita dukung, kita berikan dukungan psikososial karena saya kira penting, mereka pasti masih memerlukan dukungan-dukungan yang lain yang tadi saya sampaikan, apakah mereka harus mendapatkan informasi TB, informasi IMS dan lain-lain. Kita sudah di 89%. Untuk kegiatan telusur last follow up 90+1 kita sudah di angka 14%, dari target 1.456 sudah di angka 210 orang. Kemudian untuk kegiatan notifikasi pasangan sampai yang bersangkutan menerima hasil masih kecil, masih 6% dari target 2.948, kita baru mencapai 190 orang. Dari seluruh 5 bar itu, seluruh data yang masuk terreport by NIK sudah 94%. Next slide, please. Ya, terkait indikator proses yang tadi saya sampaikan, untuk rujuk tes TB total ada 94, IMS 30, yang mendapatkan akses TPT 9, pentisity 1, hepatitis 12, dan VL 22. Lanjut. Ya, tantangannya kami sebagai memang lembaga lama, tetapi kami boleh dibilang ini adalah lembaga baru untuk masuk di dalam konteks implementing unit pendampingan orang dengan HIV dalam skema Global Fund. Memang kita belum ada capacity building, sehingga kita rencananya baru akan terlaksana pada Q2 2023 nanti, ya, antara bulan April atau bulan Mei bulan depan. Dan kalau kita mengharapkan kecepatan implementasi program di tingkat fasilitas layanan kesehatan di layanan PDP, memang karena sesuai dengan arahan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, dari suku dinas, jadi kami berproses dengan MOU dulu antara pihak kami di YPI dengan layanan, sehingga memang ini menjadi salah satu tantangan kita. Tetapi peluangnya sebenarnya adalah sebagian besar PS kita yang kita rekrut memang PS lama dari 2 organisasi sebelumnya. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu ya, jadi sebelum di tahun yang lalu kegiatan ini dikerjakan oleh Yayasan Konteks Mandiri. Kemudian di tahun kemarin 2022 dilanjutkan oleh Jaringan Indonesia Positif, dan di tahun 2023 dilakukan oleh kami di Yayasan Pelita Ilmu. Yang buat kami sangat senang sekali adalah penerimaan fasilitas kesehatan, dalam hal ini teman-teman di layanan PDP, Bapak Ibu sangat baik sekali terhadap penempatan PS-PS kami.
gitu. Jadi mulai dari dengan diberikannya ruangan, terus kemudian diberikan meja kerja, terus kemudian memastikan bahwa teman-teman kita, anak-anak saya juga bekerja dengan nyaman di layanan tersebut supaya bisa membantu Bapak Ibu di layanan untuk berkontribusi terhadap program HIV di masing-masing vaskes tersebut yang tadi saya sampaikan di atas. Dan karena ini kami mendapatkan skema dana Global Fund lewat PR Spiritia sendiri juga mengembangkan SIM, Sistem Informasi Manajemen Spiritia. Ini buat kami sangat membantu sekali bahwa teman-teman kami, anak-anak kami dalam proses penginputan data itu bisa real time per hari ini, jadi langsung ketahuan berapa data yang masuk, kemudian langsung bisa kita evaluasi apakah data itu sudah dianggap cleaning atau belum gitu ya. Jika belum cleaning juga nanti akan kita memberikan feedbacknya langsung kepada pasien supporter tersebut untuk diperbaiki. Sehingga harapannya memang ini sesuai permintaan dari Global Fund bahwa harapannya apa yang dikontribusikan ini pada di level proses penginputan data ini juga sudah ada proses perbaikan yang sangat sangat berlayer gitu ya gitu. Lanjut. Rekomendasinya Mbak Debbie. Ya, rekomendasinya nanti ke depan seperti tadi saya sampaikan, kami akan membuat in-house training rencananya di bulan Mei. Ada kemudian capacity building dan pendampingan oleh tim manajemen yang akan terus dilakukan, dan KPS dan PS terus akan kita dampingin secara periodik per minggu. Kita juga ada rapor-rapor mingguan. Saya juga karena orang yang sangat suka menulis, sehingga saya selalu share tentang bahan-bahan bacaan untuk menambah wawasan buat seluruh tim kita, dan kita juga melemparkan topik-topik diskusi khusus di dalam tim kita supaya untuk bisa menjadi semacam internal discussion di kita sendiri. Dan yang tak kalah lebih penting sebenarnya kami mengharapkan dukungan stakeholder terkait, mulai dari fasilitas kesehatan, jaringan komunitas, DKI Jakarta, yang tentu ini akan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan capaian program kita bersama. Dan yang tak kalah penting, kita bagaimana berharap bahwa ketersediaan logistik kesehatan di tingkat vaskes akan selalu tersedia dan aman untuk diakses penerima manfaat program. Jadi tampak di sini ada perwakilan dinas kesehatan. Tadi saya lihat ada Dr. Mono, kemudian ada perwakilan suku dinas, ada Bu Rika, ada Dr. Putri, dan yang lainnya mungkin. Nah, kita berharap bahwa dengan memastikan adanya ketersediaan logistik diharapkan pastinya program akan terus berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga saat dibutuhkan ini bisa diakses oleh penerima manfaat dalam hal ini atau beneficiaries. Saya kira itu Bapak Ibu secara singkat paparan yang kami sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Yakub, presentasinya jelas, singkat. Nanti kepada Bapak Ibu tentu saja diberi kesempatan yang luas untuk memperdalam presentasi ini, bertanya, dan juga mungkin menyampaikan saran-sarannya. Saya kira data yang ditampilkan luar biasa ini, yaitu baru didapat hari ini juga jam 12.30. Jadi luar biasa menurut saya. Dan itu merupakan bukti dari adanya sistem data informasi manajemen yang dikembangkan oleh PR HIV Spiritia yang membantu proses penginputan
hasil capaian program yang dilaksanakan oleh implementing unit, khususnya dari YPI yang tadi disampaikan oleh Mas Yakub. Ya, kita sepertinya baru kali ini mendapat data yang luar biasa fresh. Nanti Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Saya belum melihat ada pertanyaan di kolom chat, belum ada. Barangkali ada yang ingin raise hand, saya persilakan. Sambil menunggu, saya akan mengklarifikasi. Pertama, PS itu adalah pasien support ya, Mas Yakub. Ya, betul, Pak. Ada 74 dan mereka direkrut dari antara lain dari 2 LSM yang sebelumnya melaksanakan kegiatan ini, yaitu dari teman-teman Kotex dan JIP ya, sehingga ada sedikit kemudahan. Tapi kita tidak tahu apakah 74 ini seluruhnya dari teman-teman Kotex dan JIP atau ada lagi dari yang lain, sehingga perlu dilakukan in-house training dan sebagainya. Kalau KPS itu koordinator PS barangkali ya? Betul, Pak. Iya. Nah, koordinator PS, baik. Jadi dia teman-teman ini bekerja dengan 5 indikator. Indikator utama yaitu dukungan psikososial bagi ODA, inisiasi ART ODA baru, dukungan on ART, dan telusur LTFU serta notifikasi pasangan. Saya tanya telusur LTFU dalam kurung 90+1 maksudnya apa ya, Mas Yakub? Iya, Pak Taufik. Jadi itu harus kami clear karena di dalam wilayah DKI Jakarta ini kan ada apa namanya 2 kegiatan ya, Pak Taufik, yang untuk telusur lost to follow up. Jadi ada program yang dari Sehati Epic, di mana orang dengan HIV yang dalam periode kurang dari 1 bulan atau 1 bulan tidak mengambil ARV diharapkan langsung bisa ditulis, karena jangan sampai terjadi masuk di bulan kedua dan ketiga mereka tidak mengambil obat ARV, karena ini memang itu kayak semacam apa namanya harapan ya dari national program. Jangan sampai semua orang itu masuk di fase 90+1 atau keburu masuk 3 bulan nggak minum ARV. Jadi langsung sudah ditelusur oleh teman-teman Sehati Epic. Tetapi jika di dalam setelah mereka dilakukan oleh tim telusur Sehati masuk bulan kedua dan ketiga masih sama aja tidak termotivasi untuk mengambil ARV, dan makanya disebut 90+1 itu kita bisa bantu oleh tim kita untuk dimotivasi oleh kita agar dikembalikan lagi untuk akses ARV, Pak Taufik. Iya. Dan di dalam konteks ini kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman untuk proses untuk proses pemberian pembagian peran informasi. Tempatnya yang banyak yang melakukan kegiatan telusur yang katakanlah mereka 1 bulan tidak mengambil ARV ini banyak dikerjakan oleh teman-teman jaringan Indonesia Positif, dan teman-teman JIP sudah datang ke tempat kami sudah berdiskusi dengan mereka dan akan ada sesi pembagian informasi di antara kami. Demikian Pak Taufik. Jadi maksudnya saya coba konfirmasi ya. 90+1 itu artinya indikator yang dijalankan oleh YPI ini adalah LTFU yang sesuai dengan definisi WHO, yaitu 3 bulan. Betul. Itu Yeah. Yang jadi sasaran, jadi target ya. Oke. Jadi beda dengan
Sehati ya. Oke. Kemudian indikator kelima adalah notifikasi pasangan. Selain itu, YPI juga punya indikator proses. Itu ada beberapa tadi juga. Saya tadi sudah melihat ada pertanyaan dari yang resen tadi. Pak Sugiharto. Silakan, Mas Sugi. Ya, terima kasih Dr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tung Yakub. Selamat siang, Mas. Ya, tadi disampaikan di dalam paparan ada indikator proses, ada info dan rujukan TV, kemudian ada info dan rujukan TPT, ada IMS, PMTCC, PASMIR, dan juga PABM atau Rehabsos. Cuma saya melihat tadi yang disampaikan di sini justru yang ada angka-angkanya tadi di PABM nggak ada. Saya itu yang mungkin barangkali bisa dijelaskan. Justru ini yang ada adalah HEPSI-nya ada 12, tapi tadi di indikator prosesnya itu kan ada PABM, tapi laporannya hasilnya nggak ada. Mungkin barangkali bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Silakan, Mas Yakub. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Mas Sugi. Memang betul, kami sih di dalam kegiatan Global Fund di PR Spiritia pengennya seluruh komponen psikososial itu kita support gitu ya. Saya harus jelaskan lagi bahwa di dalam komponen indikator proses itu benar-benar ini kayak semacam sumbangsih kita yang benar-benar kayak side program gitu. Jadi yang tadi sambil mengerjakan yang 5 indikator utama di layanan, terus kemudian jika yang bersangkutan ada waktu diberikan informasi TB, kita berikan. Jika dia ada gejala TB, kita rujuk TB. Jika ada indikasi hepatitis, ya kita rujuk tes hepatitis. Sifatnya boleh dibilang ya gimana ya bilangnya ya. Jadi sebenarnya karena yang 5 indikator utama boleh bilang itu wajib. Soalnya kita punya target kan tadi saya sampaikan. Jadi ada target yang harus di-achieve, terus kemudian jadi memang itu yang mereka mengerjakan yang 5 komponen itu. Sementara indikator proses itu kayak semacam sumbangsih tadi, bahwa kalau kemudian yang PABM itu belum tadi tidak ada, mungkin sampai per hari ini belum ada ditemukan orang dengan HIV di 5 wilayah kabupaten kota ini yang bisa karena belum membutuhkan rujuk PABM atau kemudian belum terujuk ke PABM, atau jangan-jangan sudah dilakukan tetapi kemudian datanya belum masuk, sehingga tadi ketika tadi tim MNI kami berproses sampai tadi pagi jam 12 datanya belum masuk. Jadi belum kita berhasil report begitu Mas Sugi. Baik, terima kasih Pak Mas Yakub. Jadi ada 5 indikator utama, ada 9 indikator proses. Indikator proses ini adalah complementary. Betul. Jadi dalam kegiatannya YPI melakukan banyak kegiatan, tapi sistem recording reportingnya juga mencatat 9 indikator support ini tadi, ya, proses indikator proses yang kalau data itu ada akan dikeluarkan. Sementara ini baru 6 dari 9 tersebut, ya. Gitu ya. Betul ya, karena di dalam grant kita antara kami dengan Spiritia yang menjadi tolak ukur utama adalah yang 5 indikator utama itu tadi, dan kemudian nanti Spiritia juga yang memiliki agreement tersebut dengan si pihak Global Fund gitu. Jadi boleh dibilang katakanlah 5 indikator itu wajib, tadi kemudian yang 5 indikator indikator proses itu kayak semacam sunnah lah gitu. Maksudnya bagus dilakukan, terus bisa kita report gitu ya, terus akan menjadi achievement kita gitu ya, gitu. Ya,
tapi juga tidak dikenakan sanksi juga gitu kalau sampai nggak dikerjain gitu. Sementara kalau yang 5 indikator utama kalau sampai periode tertentu kita nggak achieve, itu kita akan ditanyakan gitu oleh pihak si Global Fund, kenapa ini nggak achieve gitu dari target yang sudah ditetapkan. Jadi kita harus memberikan banyak justified gitu kenapa itu tidak achieve gitu di dalam 5 indikator utama tadi. Demikian. Baik, terima kasih. Saya mau konfirmasi mengenai capaian ya. Capaian tersebut adalah dari Januari sampai tanggal 13 Maret hari ini. Di situ ditampilkan angka target. Jadi kalau dukungan ODA 18.000 sekian, inisiasi 2948, on ART 17.000 sekian, dan seterusnya. Saya tanya, target ini adalah target semester, kalau saya tidak salah tangkap tadi, atau betul, bagaimana? Semester, iya. Jadi ini adalah target 6 bulan, Yes. Januari, Februari, sampai Juni ya? Betul. Dan sudah tercapai seperti itu. Baik. Dan tadi disampaikan oleh Mas Yakub bahwa masih ada tantangan, yaitu MOU antara YPI sebagai implementing unit dengan Vaskes. Nah, mungkin bisa disampaikan di mana masih ada hambatan MOU tersebut, karena di sini hadir juga dari dinas dan suku dinas. Menurut tabel yang disampaikan, implementing unit YPI itu bekerja di 70 Vaskes di 5 kota. Silakan Mas Yakub. Ya, sesuai saran dari Dinas Kesehatan, dari Dr. Mono, dari dari ibu-ibu, dari Bu Dokter, dari 5 wilayah gitu ya. Jadi memang kami didorong untuk per MOU dulu dengan pihak Vaskes di 5 wilayah tersebut. Memang kita terus berproses Pak gitu. Jadi ya karena dengan keterbatasan tim kami kadang-kadang kecepatannya juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terus kemudian ada yang begitu hari ini kami kirim draftnya, terus kemudian dalam waktu 2 hari ada beberapa layanan yang cepat memberikan feedback, oh ya saya udah oke, MOU-nya saya udah langsung bisa diproses, ditandatanganin, sehingga itu menjadi cepat. Ada beberapa juga lah yang lama juga gitu prosesnya gitu, karena mereka ada satu ada satu tim ya untuk review, ada satu tim reviewer tersendiri gitu di mereka, sehingga ini memang menjadi tantangan tersendiri gitu. Tapi memang waktu kami bertemu dengan ibu-ibu, dengan Bu Dokter dari Masudin, kami juga sebenarnya dikejar target sampai Maret ini diharapkan seluruh MOU ini diharapkan sudah bisa diselesaikan begitu. Nah, rencananya minggu ini ada beberapa final MOU yang sudah kita tanda tanganin bersama dan sudah mulai kita serah kopinya sudah mulai didistribusikan kepada masing-masing 5 wilayah suku dinas kabupaten kota. Demikian Pak Taufik. Baik, terima kasih. Nah, masih dengan masalah MOU ini ada respon dari Bu Eti dari KPAK Jakarta Timur. Beliau tidak bisa menyalakan mic-nya karena ada masalah. Jadi untuk Jakarta Barat, untuk MOU YPI belum ada yang datang ke suku dinas kesehatan. Tolong diupdate layanan mana saja yang supaya nanti Bu Eti bisa mengkoordinasikan hal ini kepada layanan tersebut dan berkoordinasi juga dengan YPI. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Bu Eti ini salah satu
superhero kita di suku dinas kesehatan yang selalu mensupport kami dan selalu mengingatkan agar MOU ini secepatnya diproses. Dan saya langsung suruh ke tim admin untuk melihat yang untuk komponen Jakarta Barat akan kita hitung, Bu Eti, ini sedang diambil, akan kita report ke Bu Eti berapa jumlah yang sudah resmi ditandatanganin di atas materai, sehingga kalau misalkan bisa besok atau nanti pada hari Rabu saat kami ada kegiatan partner notification di Mercure Hayam Buruk bisa kita serahkan kepada Bu Eti secara langsung. Jadi bisa kita laporkan kepada Bu Eti. List yang untuk lihat Jakarta Barat ada berapa dihitung yang sudah oke. Ya, Bu Eti, terima kasih sudah mengingatkan kembali. Ya, di Jakarta Barat Anda bekerja di 12 Vaskes, di 4 rumah sakit, di 8 puskesmas kecamatan. Jadi dari 12 itu gimana yang masih belum tuntas? Bisa langsung koordinasi dengan Bu Eti dan sudah disetujui oleh Bu Eti hari Rabu ketemuan. Bawa MOU-nya sekalian. Iya. Beres Jakarta Barat. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan berikutnya. Dari Jakarta Utara, Pak. Jakarta Pak Atma, Utara. Ya. Pak Atma Sanjaya adalah Sekretaris KPA Kota Jakarta Utara. Silakan Pak Atma. Ya, pertanyaannya hanya sederhana, Pak. Kalau kita cermati Perda 5 tahun 2008, pasal 7 mengatakan bahwa dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS itu sasarannya adalah resiko tinggi dan resiko rentan, Pak. Barangkali YPI punya nggak data tahun 2022 yang terbanyak terinfeksi HIV itu di sektor mana gitu? Apakah di WPS, apakah di LGBT atau waria dan sebagainya. Yang kedua, ada nggak data hasil 2022 yang terinspeksi ODA baru itu berapa jumlahnya? Hanya itu aja pertanyaannya, Pak. Makasih, Pak Taufik. Baik. Jadi pertanyaan untuk Pak Mas Yakub. Silakan kalau ada yang bisa disampaikan. Iya, Pak Atma, perlu kami sampaikan bahwa dalam konteks implementing unit, kami ada kegiatannya adalah pendampingan orang dengan HIV. Jadi kita sudah tidak melihat populasi kuncinya, Pak. Gitu. Jadi all populasi kunci. Yang Bapak tadi sampaikan itu adalah bisa dilihat dari subresipien atau SSR, sub-resipien yang melakukan penjangkauan. Nah, apalagi ketika Bapak tadi menyampaikan data dimintakan per tahun 2022, kami sebagai implementing unit YPI sendiri kan kami baru memulai Januari 2023 gitu. Jadi kami tidak memiliki akses itu, Pak, gitu. Jadi tetapi YPI sebagai SR yang kebetulan bukan bagian tim kita sebagai EU, saya kira memiliki data tersebut, Pak. Gitu. Terima kasih. Baik. Ya, jadi YPI kali ini meneruskan kegiatan ini yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kotek dan JIP pada tahun 2022. Tadi kita sudah lihat hasilnya selama Januari, Februari sampai 13 Maret. Berikutnya adalah dari KPAK Jakarta Selatan. Apakah Patri ingin menyampaikan sendiri secara langsung pertanyaannya? Silakan Patri. Baik, kalau tidak saya bacakan di chattingnya. Mohon penjelasan dari Mas Yakub. Di Jaksel sedang mempersiapkan kota layak anak. Kota layak anak. Patri sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Fatmawati, RSUD, dan LSM, LAP, PKBI, dan JIP, termasuk dengan YPI. Berapa data ADIF dan program apa untuk mendampingi mereka?
Jadi pertanyaannya kepada Mas Yakub, barangkali tahu data ADIF dan program apa yang akan dilakukan untuk mendampingi ADIF. Silakan Mas Yakub. Ya, data ADIF ini berarti isu anak dengan HIV ya Pak ya. Ya. Iya betul. Memang kami tadi di dalam paparan memang tidak tidak memecah data laporan yang tadi kami sampaikan itu per by usia gitu ya, gitu. Itu masih menjadi satu. Nanti coba kita lihat lagi jika ada anak-anak dengan HIV yang didampingin oleh tim kita, nanti coba akan kami sandingkan informasinya berapa jumlahnya. Tetapi kemarin kami baru saja membuat kegiatan caregiver, di mana caregiver ini kami lakukan di layanan PDP. Kita dapat tempat di sana, terus kemudian kami mendatangkan orang tua atau wali asuhnya si anak ini, terus kemudian anak-anaknya juga hadir, terus kemudian kami memberikan informasi HIV kepada anak-anak, terus kemudian dengan cara bermain, dengan cara macam-macam gitu, yang penting anak-anak happy, senang gitu ya, yang penting mereka tetap bisa positif dengan HIV, tetap dengan semangat menjalani kehidupan sebagai pasien HIV gitu ya, gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu kegiatan kita yang kemarin kita lakukan gitu, untuk mendukung kegiatan terkait dengan mereka yang terdampak, dalam hal ini adalah anak dengan HIV. Demikian Pak. Izin Dok Taufik. Silakan Pak Tri. Ya, terima kasih Mas Yakub atas penjelasannya. Kalau boleh dapat penjelasan lagi, kira-kira kami harus bersurat atau bagaimana ya untuk bisa mendapatkan data anak dengan HIV, beserta apa sih yang sudah dilakukan oleh YPI atau secara umum ya untuk mengatasi atau membantu atau memberikan dukungan selain dukungan psikososial, misalnya seperti nutrisi atau yang lain-lain. Apa kira-kira bisa kami mendapatkan informasi yang lebih detail gitu? Terima kasih Mas Yakub. Ya, saya kira tidak, kami sebagai lembaga swadaya masyarakat tentu tidak menggunakan mekanisme serumit itu ya Pak, gitu, bahwa jika memang data informasi yang kita miliki itu ada dan bisa bermanfaat untuk stakeholder terkait, akan kami sajikan gitu, tanpa harus berkirim surat dan segala macam begitu. Gitu ya. Jadi ya kita sebisa mungkin untuk tidak begitu membuat birokratif begitu ya Pak ya. Apalah fungsinya lembaga swadaya masyarakat juga harus kami memiliki syarat-syarat birokratif seperti itu. Ya karena ketika saya diberikan amanah untuk berkantor di sini, saya juga tiba-tiba di satu ruangan sebelah sana juga sudah melihat sendiri, misalkan di sini ada beberapa kegiatan seperti di Sanggar ini ada beberapa orang tua yang datang ke sini dengan membawa anaknya, kemudian saya nggak tahu sumber dananya dari mana ya, mereka dapat kayak semacam bantuan sembako, terus kemudian apalagi itu macam-macam gitu Pak, gitu. Nanti kita coba telusur, kita coba rangkum informasinya dan berapa jumlahnya, sehingga nanti sebenarnya berapa jumlah anak dengan HIV yang selama ini bisa kadang-kadang datang ke sini, yang bisa mendapatkan beberapa bantuan-bantuan dukungan psikososial dari kami Pak. Terima kasih Pak. Minta tolong ya Mas Yakub ya, karena saya sudah berkoordinasi dengan Mbak Sundari. Oke. Sampai
udah berapa ini belum. Beliau mungkin sibuk jadi belum sempat. Oh iya Pak. Iya, Mungkin Mas baik Pak. Yakub. Nanti saya coba. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pencatatan yang dilakukan oleh YPI seperti sistem data informasi yang dikembangkan oleh PR Spiritia tadi mencakup data-data yang tadi ditanyakan oleh Pak Tri ya, sehingga mudah dikeluarkan. Ada tambahan ini dari Ibu Eti Jakarta Barat, Mas Yakub dalam kolom chatting. Tambahannya begini, kemarin ada permintaan dari RSUD, surat rekomendasi dari Sudin tentang YPI. Saya juga minta surat penunjukan YPI di Barat. Jadi Mas Yakub nanti tolong beri ke Bu Eti juga bahwa untuk hari Rabu penunjukan YPI di Barat. Gitu. Tambahan dari Bu Eti. Oh, siap Bunda Eti. Ya, nanti apakah surat ini cukup dengan apa namanya? Kayak semacam agreement kami antara IU YPI dengan Spiritia, apakah itu lebih dari cukup, Bunda Eti? Mohon respon untuk menguatkan itu, dan saya kira ini juga akan sangat bermanfaat buat kami berproses di wilayah Jakarta Barat. Baik. Oh, Cukup kata Bu itu Eti cukup baik ya. Kalau begitu nanti iya, kami akan minta ke PR Spiritia bahwa kamilah ternyata yang menyatakan mungkin gitu ya, dinyatakan eligible oleh pihak Spiritia untuk menjalankan amanah program pendampingan HIV di wilayah DKI Jakarta. Siap Bu Eti, nanti akan kami mintakan kepada PR HIV Spiritia. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik. Itu ada satu lagi Pak dari Bu Eti, ya terkait data anak dengan HIV bisa dilihat di SIH ya. Jadi ya Pak, Bapak sebenarnya bisa tanya ke Sudin Pak. Ya mungkin data di Sudin jauh lebih lengkap ya karena jumlahnya lebih banyak pasti kan. Sebenarnya kalau saya setuju dengan Bu Eti, data di YPI itu ya pasti sedikit gitu, paling ya beberapa orang gitu ya yang datang ke Sanggar. Kami kebetulan saya lihat itu di belakang ada beberapa stok seperti telur, beras gitu ya dan segala macam, ya paling untuk beberapa orang gitu ya, mungkin datanya tidak begitu menarik lah gitu untuk disajikan. Tetapi kalau mau data yang lebih menarik pasti datanya ada di Sudin Pak gitu. Saya setuju dengan Bu Eti. Terima kasih. Baik, jadi ini kaitannya dengan pertanyaan Pak Tri tadi. Pak Tri dianjurkan untuk berkoordinasi dengan suku dinas Jakarta Selatan tentu saja untuk melihat data anak. Bisa dilihat di SIHA, Sistem Informasi HIV/AIDS dan PIMS 2.1 ya. Yang melakukan pendampingan anak itu juga diinformasikan, yaitu Yayasan Lentera Anak Pelangi. Ya, masih ada satu lagi itu dari Bu Eti berikutnya. Saya bacakan ya Pak ya. Kenapa RSUD Cengkareng minta, ya terima kasih Bu Eti. Kenapa RSUD Cengkareng minta kemarin katanya pendampingnya ganti-ganti melulu sebelum MOU berakhir, udah nggak ninggalin. Oke. Lagi sayang-sayangnya malah ditinggal katanya. Oh iya, ini informasi dari Mbak Uli. Ya, memang Mbak Uli yang kita rekrut di kita itu juga salah satu PS lama di periodenya Chip dan di Kotex juga. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya tidak ada yang left behind gitu ya karena tadi Mbak Uli menjadi salah satu PS lama yang lolos dan bisa kita rekrut dan tetap kita tempatkan di RSUD Cengkareng gitu untuk melanjutkan kerja-kerja di RSUD Cengkareng begitu ya. Mohon doanya Bapak Ibu, semoga kegiatan ini tidak hanya di tahun 2023 saja, tetapi seperti Bapak Ibu ketahui kita di nasional pada momen yang ini mungkin ya saya bisa karena mengikuti proses penyusunan funding request
ATM, HTB dan malaria. Kita juga sedang berproses funding request HIV, salah satunya Indonesia eligible untuk mendapatkan skema pendanaan 2024 sampai tahun 2026. Semoga tahun depan sampai tahun 2026 kami masih bisa lanjut begitu sampai tahun 2026. Implikasinya apa? Jika kami masih dipercaya untuk lanjut, sehingga yang tadi disampaikan Bu Eti barusan di chatroom, ini tidak akan terjadi, karena saya kira kalau sampai diganti implementernya, lembaganya, tentu ini juga akan menyulitkan gitu ya. Lagi-lagi diganti gitu kan, lagi-lagi orangnya berubah gitu. Nah tentu ini akan membingungkan banyak pihak gitu, dalam hal ini layanan begitu. Ya, saya karena mendapatkan amanah ini, yang paling terpenting dalam proses pengelolaan dana Global Fund, tentu prioritas utama saya adalah bagaimana caranya bisa mengelola dana Global Fund seefisien dan jangan sampai ada temuan barang Rp1 pun, karena itu memang titipannya ya dari PR Spiritia, bahwa kalau itu sampai terjadi memang ini akan sangat riskan sekali begitu ya. Jadi saya berharap di periode tahun ini lewat YPI ini tidak akan ada temuan-temuan terkait dengan penyalahgunaan penggunaan dana Global Fund, sehingga kami masih katakanlah masih bisa dipercaya untuk melanjutkan kepercayaan ini di 3 tahun berikutnya, sehingga ini tidak akan terjadi proses kebingungan atau kegelisahan di tingkat layanan dan termasuk pada teman-teman PS kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Baik. Jadi itu harapan dan sekarang sedang berproses. Masih adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau minta tolong ditayangkan PowerPoint halaman 7. Progress update capaian. Untuk mendapat penjelasan lebih rinci lagi dari Mas Yakub tentang capaian ini. Pertama, capaian ini adalah dari Januari sampai tanggal 13 Maret hari ini. Nah, ini kan menjawab indikator utama yang 5. Tetapi di sini ada 6 nih, yaitu NIK, nomor induk pendudukan, ya, ditampilkan juga. Ini merupakan tambahan. Yang mau saya tanyakan begini, Mas Yakub. Di dukungan ODA kan ada data 18.000 sekian. On ART 17.000 sekian. Di NIK 15.000 sekian. Nah, pertanyaannya, angka-angka ini mewakili data orang yang samakah? Dan kalau dia sama, kenapa beda angka-angka ini? Terima kasih. Silakan Mas Teguh. Silakan dibuka unmute, Mas Yakub. Oh iya. Iya Pak, di dukungan ODA itu kan semester 1 targetnya 18.000, please slideshow. Iya. Di semester 1 target kami diberikan mandat target itu 18.156, baru kemudian yang didukung on ART-nya adalah, please slideshow Mbak Debbie. Yang didukung psikososial on ART-nya 17.000, berapa 164 begitu ya. Kemudian yang sampai per hari ini terekap baik dengan NIK adalah Ya betul Bu Eti, ya ini capaian dari data Januari sampai per hari ini untuk seluruh DKI Jakarta. Jadi dukungan ODA-nya yang sudah kita capai adalah 15.000
yang on ART-nya on ART dan tetap mendapatkan dukungan psikososial 15.337, dan yang baru terverifikasi lewat SIMS, Sistem Informasi Manajemen Spiritia, karena di mana itu harus by NIK baru 14.786. Ya, atau baru 94%. Jadi ini memang harus kita masih proses, yang seharusnya data by NIK-nya ini harusnya mendekati ke angka 15.337 gitu yang pada on ART. Bukan ke angka 15.699. Mas Syafiq. Ya kalau yang ya kalau dukungan ODA yang 15.699 ini dalam konteks dia gabungan antara yang sudah on RT atau tidak, belum on RT Pak, begitu. Oke. Tapi targetnya 15.699 ya. Cuma Kenapa? yang targetnya kan itu NIK 18. ada di kolom NIK. Di kolom NIK itu di tabel NIK 15.699 yang itu sudah target, punya Pak. NIK ya, yang sudah punya NIK 14.786. Gitu ya? Iya, jadi Spiritia berharap memintanya misalkan kalau kita dari target dukungan ODA psikososial 18.156 dan yang on air mereka yang sudah ODA lama dan termasuk ODA baru yang 17.164 ini diharapkan yang sudah masuk ke SIMS by NIK-nya adalah 15.699, tapi kami baru menyelesaikan 14.786 Pak gitu. Oke. Baik. Ya, memang terus berproses Pak gitu, karena Ya. untuk mendapatkan ini kan kita harus ada proses verified dengan pihak layanan Pak. Jadi ada disebut di kita tuh ada monthly cohort dengan Vaskes berapa bulan sekali? Tiap sebulan sekali. Jadi diharapkan apa yang sudah kita input itu diharapkannya di level Vaskes juga sama sih Pak begitu. Baik. Terima kasih. Ini kan data capaian per provinsi ya. Ditanya apakah data per kota ada. Itu satu. Kedua, dari Bu Eti ada sambungannya. Oh iya, saya bacakan ya Pak. Ya, saya bacakan ya. silakan. Ya Bu Eti, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Kan di layanan ini banyak LSM ya, apakah ada data yang tumpang tindih dengan LSM lain? Karena kalau saya lihat capaiannya lumayan juga ya dengan tempo waktu 2 bulan kerja. Betul Bu Eti, dalam konteks kegiatan pendampingan orang dengan HIV kan yang menjadi NGO atau LSM yang melakukan kegiatan ini hanya IUYPI. Tetapi memang di dalam konteks penjangkauan itu ada seperti teman-teman YMM untuk teman-teman DIWIT dan YPJ misalkan untuk populasi LSL dan TG. Nah, yang which is sebenarnya YMM dan YPJ ini juga bagian dari mitranya Spiritia selaku SSR. Nah, Spiritia kemarin juga sudah diwanti-wanti oleh pihak Global Fund supaya tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah yang ditemukan yang di outreach dan dirujuk testing HIV, terus tapi kemudian antara jumlah yang didampingi oleh teman-teman EU itu harapannya itu perbedaannya tidak terlalu banyak begitu, sehingga Spiritia sendiri sudah punya mitigasi plan harus ada sistem koordinasi antara mitra EU sebagai pendamping orang dengan HIV dan teman-teman penjangkau di berbagai populasi kunci tersebut gitu. Nah, dalam konteks itu kami kemarin sudah mendapatkan capacity building oleh Spiritia di bulan kemarin ya. Di bulan kemarin, bagaimana cara-caranya untuk mengkonsol antara teman-teman penjangkau dan di tim kita, tim pendamping, supaya harapannya
mereka yang di outreach dan kemudian dirujuk testing secepatnya dikenalkan dengan layanan pasien supporter yang sebenarnya pasien supporter sudah ada di masing-masing layanan begitu, sehingga perbedaannya nggak jauh begitu. Nah, kita akhirnya gayung bersambut. Saya lihat sudah mulai 2 minggu terakhir ini kami mendapatkan kunjungan dari teman-teman YPJ, dari teman-teman YMM, dan diskusinya per masing-masing wilayah. Jadi ketika kami ada rakor mingguan oleh teman-teman kita per wilayah, kita kedatangan oleh teman-teman YPJ di wilayah tersebut, YMM juga hadir, terus kemudian mengkonsol dan kemudian merefer, mulai mengenalkan, ini saya kalau dampingan saya ini sudah saya tes, saya mau kemarin testingnya di layanan Puskesmas X, misalkan di X itu ada PS siapa gitu, apakah dia sudah mereport ke PS tersebut atau kemudian sudah dikenalkan atau belum gitu. Kalau seperti itu, jadi mekanisme itu sudah mulai kita upayakan sehingga diharapkan ada proses ada proses keberlanjutan ya, karena agreement yang dilakukan oleh si SSR dengan si PR HIV Spiritia kan dalam konteks mereka melakukan penjangkauan dan rujuk testing begitu. Demikian. Baik, yang diharapkan oleh Bu Eti adalah capaian yang ditampilkan oleh YPI hari ini jangan sampai tumpang tindih dengan LSM yang lain. Betul. Mudah-mudahan sistem informasi yang dikembangkan oleh Spiritia tadi bisa membuat hal ini lebih clear. Begitu ya ke depan, saya harapkan. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan yang menarik dari Bu Eti menggelutik kita. Apakah betul dalam waktu tempo 2 bulan kerja itu capainya segitu gitu ya? Ya, ini juga menjadi menarik ya Bu Eti, karena ada beberapa layanan misalkan yang setnya besar seperti Globalindo itu jumlah orang dengan HIV-nya tinggi sekali, terus kemudian di mana lagi di Senen, terus kemudian di Fatmawati gitu ya, gitu, dan di beberapa vaskes lain yang tadi saya sampaikan di bagian peluang, di bagian peluangnya adalah mereka sangat welcome sekali terhadap PS-PS kita dengan kita mendapatkan ruangan, kita mendapatkan meja, terus kemudian sampai pada saat rekrutmen saya juga ingat betul saya diteror-teror gitu ya, siang malam subuh gitu ya, bahwa berharap bahwa PS yang bersangkutan terekrut gitu ya karena nggak mau diganti gitu ya gitu. Jadi saya melihat dampaknya memang cukup besar sekali gitu ya dari proses ini gitu ya. Jadi ketika misalkan saya melakukan proses interview pada PS yang bersangkutan, terus kemudian dalam waktu kurang 2 hari kami bisa memutuskan PS tersebut bisa kita terima, bisa kita lepas. Pada saat di Januari minggu kedua itu di beberapa layanan sudah bisa langsung onsite job di vaskes tersebut begitu. Oke. Mungkin ada informasi begini, karena tadi kita kan dari PR Spiritia ya langsung meloncat kepada implementing unit YPI. Pertanyaannya barangkali setelah PR kan ada SR, ada SSR, baru ke implementing unit. Ada informasi nggak dari Mas Yakub? Enggak Pak. Di dalam implementation arrangement map skema Global Fund itu memang sudah diatur seperti itu Pak oleh Global Fund Pak. Jadi dalam konteks HIV ini ya Pak, saya jelaskan PR komunitas HIV dalam ini Spirit itu sudah diatur, mereka memiliki sekian SR gitu ya. Dari SR itu kemudian di bawahnya itu ada SSR dalam konteks dia penjangkauan populasi kunci. Spiritia hanya bekerja hanya untuk populasi kunci PIWID, LSL dan TG.
Sedangkan yang untuk female sex worker itu adalah PR komunitas IAC gitu. Nah, di dalam konteks pendampingan orang dengan HIV, jadi implementing arrangement map-nya adalah PR langsung strukturnya di bawahnya tidak melalui SR tapi langsung implementing unit masing-masing di masing-masing provinsi atau wilayah tersebut, Pak. Gitu. Jika saya kasih penjelasan karena saya sebagai TWK member, Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Pertanyaan tadi, data per kota ada ya, Pak Yakub? Data capaian tadi ada breakdown per kotanya? Oh iya, tentu kalau misalkan nanti dibutuhkan kita bisa masing per kota, per wilayah juga bisa sih Pak. Kita bersyukur punya tim kan sebenarnya di SIMS itu sistem informasi manajemen security itu bisa langsung per wilayah nanti Pak. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Wiwi, KPAK Jakarta Pusat. Juga sekaligus bisa menjawab mungkin ada pertanyaan dari KPA Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan Timur. Silakan berkoordinasi di tingkat kota masing-masing. Bapak Ibu dari panitia ada pengingat supaya mengisi absen. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya kira kita hari ini sudah mendapat informasi yang jelas dari Mas Yakub Gunawan lengkapnya. Beliau adalah koordinator implementing unit dan membawahi program officer, dan evaluasi dan finance. Ada 7 koordinator PS, ada 74 pendamping pasien support. Yang banyak di antara mereka adalah kawan-kawan yang bekerja di LSM Kotek dan JIP tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka mendapat penerimaan yang baik dari teman-teman di layanan kesehatan. Tentu saja karena selama ini mereka sudah berprestasi, dan tentu saja karena dianggap oleh Vaskes bisa bekerja sama saling mendukung. Udah dianggap seperti staf layanan malah Pak. Iya betul. Ada Kalau yang nggak sedih. kalau nggak datang dicariin gitu, mana anaknya gitu. Kelimpungan katanya. Ya itu hal yang positif sekali. Ada indikator utama, ada indikator proses sebagai complementary, dan YPI bekerja di 5 kota, pusat, utara, barat, selatan, dan timur. Tidak di Kepulauan Seribu. Jangan lupa bahwa di Jakarta ada Kepulauan Seribu. Hari ini hadir sekretarisnya, Pak Poltak. Ya, itu yang membuat kami sedih, Pak. Kepulauan Seribu selalu tidak mendapatkan perhatian ya, Pak ya. Dan perlu ya, honestly juga saya sampaikan memang Global Fund tidak menaruh perhatian besar di Kepulauan Seribu, mungkin dari sisi angka tidak begitu. Ini ketika akan dimasuk ke sana mungkin nanti komponen budgetnya juga akan terlalu tinggi, high cost gitu ya, sehingga memang ya contoh dari dulu memang DKI Jakarta hanya fokus di 5 kabupaten kota saja Pak, tidak termasuk Kepulauan Seribu. Termasuk untuk TB Pak, sama TB juga sama sekali tidak masuk ke Kepulauan Seribu. Terima kasih. Jadi YPI bekerja di 70 Vaskes, di 26 rumah sakit, di 39 kecamatan, dan di 6 titik lain, baik di Rutan Salemba, Rutan Cipinang, klinik PKBI, klinik PPTI, maupun klinik Globalindo. Jadi ada beberapa yang MOU-nya belum jadi dan sudah direspon oleh Bu Eti dari Jakarta Barat. Capaiannya menarik karena sangat menjanjikan. Diingatkan oleh Bu Eti supaya tidak terjadi duplikasi dengan LSM yang lain. Insya Allah Pak, insya Allah Pak kami berupaya
menjalankan program ini, menggunakan amanah ini sebaik mungkin. Kemudian bagaimana pengelolaan terutama kepercayaan skema dana global fund ini juga sebaik mungkin. Terus termasuk di dalam proses penyajian data informasi juga sebisa mungkin kami perbaiki terus-menerus, dan tentu akan mendapatkan ingin sekali mendapatkan terus masukan, input dari Bapak Ibu semuanya sebagai stakeholder terkait agar kami terus perbaiki bersama, sehingga apakah betul bahwa harapannya Global Fund bahwa ada kontribusi komunitas terhadap nasional program itu nanti bisa kita coba bersama, Pak. Terima kasih. Baik. Saya akan mempersilakan dari Dinas Kesehatan, Dr. Rahmat Aji Pramono. Barangkali ada yang bisa disampaikan terkait pertemuan hari ini. Dari GPI disampaikan 3 rekomendasi menyangkut in-house training, capacity building, kemudian dukungan dari stakeholder terkait, ya, serta logistik kesehatan. Silakan Dr. Rahmat Aji Pramono, Dr. Mono, kalau ada yang disampaikan dari Dinas Kesehatan, kita bisa dengar bersama. Atau sambil menunggu Dr. Mono, barangkali dari Sudinkes, saya lihat ada Dr. Putri, ada Bu Rika, kalau ada yang ingin disampaikan. Ada Anita, dari Jakarta Pusat. Dari Jakarta Utara, nggak ada pertanyaan dulu, Dok. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Putri. Oke, Bu Eti sudah banyak sekali pertanyaannya tadi. Ada pengingat lagi ini untuk Mas Yakub dari KPAK Kepulauan Seribu. Menyampaikan terima kasih sudah aware tentang Kepulauan Seribu dan berharap bahwa plan pada tahun 2026 yang sekarang sedang dibahas nanti bisa menyinggung tentang Kepulauan Seribu, walaupun tadi sudah disampaikan permasalahannya. Ini ada salam dari Bu Eti. Nah, kita nggak bakalan bosan Bu Eti. Baik, Dr. Mono, belum ada. Ada Dok, kenapa Dok? Kalau dari saya sih aman sih, Pak Taufik. Apa Ya. namanya? Alhamdulillah ya sekarang dari YPI bisa menjadi bagian untuk pendampingan yang selama ini kan kita udah beberapa kali ganti ya, dari Kotex pindah ke JIP, yang sekarang pindah YPI. Harapannya sih teman-teman bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya, yang baik-baik bisa dilanjutkan. Terus kalau ada kekurangan-kekurangan dari kegiatan yang sebelumnya bisa diperbaiki oleh teman-teman YPI, gitu aja sih. Karena harapan dari kami, ODIF ini bisa didampingi dengan baik sampai mereka mandiri ya. Mandiri sampai mereka, jadi kalau bisa teman-teman pendamping ini jangan cuma ngedampingin ngambil obatnya aja gitu ya, atau ngambilin, tapi bagaimana memberikan edukasi kepada ODIF ini agar mereka tuh paham tentang pengobatan ARV, mereka sadar tentang pentingnya ataupun tentang kebutuhan mereka tentang ARV gitu ya. Jadi kerja kita nggak berat gitu ya, jangan sampai mereka nggak paham tentang ARV, kita cuma ngedampingin seperti biasa. Kalau mereka putus karena mereka ngerasa dia sehat-sehat aja, jadi nambah kerjaan gitu. Jadi saya sih berharap teman-teman dari YP ini bisa memperkuat para ODIF ini agar mereka tuh bisa mempertahankan ARV-nya sebaik mungkin. Itu aja dari saya, Dr. Taufik. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dokter Ono. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi muatan dari rekomendasi yang disampaikan oleh Mas Yakub Ya, tentang boleh saya in-house respon training, Dr. Mono, Pak? capacity building. Ya, silakan. Ya, terima kasih Dr. Mono ya untuk masukannya. Betul Dr. Mono, insya Allah kita bismillah dan istiqomah untuk menjalankan amanah ini. Seperti Dr. Mono ketahui,
bahwa menjalankan amanah Global Fund ini, yang nomor satu seharusnya adalah yang harus ditekankan adalah proses proses bagaimana pengelolaan dana Global Fund itu sebaik mungkin, ya. Jangan sampai ada teman barang Rp1 pun itu tidak boleh, begitu. Itu yang utama. Yang sebenarnya kalau di dalam skema Global Fund itu boleh dibilang, saya harus akui gitu ya, programatik itu malah nomor 2 gitu sebenarnya, gitu ya. Karena mau sebagus apapun capaian programatik, jika banyak temuan oleh LFV gitu ya, walaupun itu Rp1, Rp2 gitu ya, itu akan menjadi presiden buruk bagi Indonesia di mata global. Nah, itu yang coba akan kita benahi bersama Bapak Ibu, sehingga diharapkan kita menghindari temuan-temuan tersebut untuk tidak terjadi di periode yang sekarang. Itu yang pertama. Kemudian saya setuju dengan Dr. Mono bahwa harapannya lewat kegiatan ini tidak hanya untuk mensupport mereka yang terdampak, orang dengan HIV, supaya termotivasi minum obat ARV, tapi mereka juga harus tahu tentang kelanjutan mereka untuk hidup mau seperti apa, begitu ya. Ya, perlu saya sampaikan juga, Dr. Mono, kami di setiap Rabu kita juga ada Zoom meeting, dan itu terbuka oleh siapapun, ada namanya program pemberdayaan, Dr. Mono. Jadi pada mereka yang butuh misalkan keterampilan hidup, misalkan bagaimana berusaha bisnis kecil-kecilan, itu kita juga ada, Dr. Mono. Jadi diharapkan mereka punya skill tertentu, sehingga harapannya ke depan tidak hanya dari aspek klinisi saja yang kita kita berikan, tapi aspek psikososial yang lain yang itu berkontribusi terhadap satu keberhasilan pengobatan di dalam orang dengan HIV. Ya, saya kira itu, Dr. Mono. Insya Allah kami akan terus berkontribusi. Salah satunya tadi VL, TB, apalagi saya masih sebagai charity di HIV gitu ya, akan terus mempush bagaimana kontribusi kita terhadap pencapaian TB HIV kita dan TPT kita gitu. Nah, kemudian di chatroom juga ada terkait MMD, Dr. Bu Eti, terima kasih ya. Kemarin sudah kita diskusikan ya Bu Eti di Dinas Kesehatan, langsung saat itu juga saya langsung berproses memfollow up di tim kita, dan langsung saya mereport ke PR HIV Spiritia, dan ini menjadi concern kita bersama untuk kita perbaiki. Jadi harapannya ke depan kami sangat terbuka terhadap masukan, kritikan, dan untuk perbaikan kita semuanya bersama. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya kira sudah kita mendapat banyak masukan dan informasi dari EPI, serta masukan dari para peserta yang hadir, baik kolom chatting maupun pertanyaan langsung. Sekali lagi terima kasih kepada YPI, dan mudah-mudahan apa yang perlu ditingkatkan dari PS bisa dilakukan sesuai rekomendasi, sehingga tidak terjadi duplikasi capaian, tidak terjadi yang disebut Rp1 pun tadi, dan program tentu saja berjalan baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada host Ibu Debbie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Taufik sebagai moderator dan Mas Yakub dari YPI. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan rekomendasi sekaligus penutupan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Monitoring Evaluasi KPAP DKI Jakarta untuk Pak Iwan. Dipersilahkan. Pak Iwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih pada Mas Yakub. Ini Pak Iwan, mukanya kenapa ngeblur? Kepada
Nggak kelihatan ya? Iya, izin Pak. Ya. Sepertinya nggak perlu pakai background karena berbayang. Oh ya, ada backgroundnya yang mesti diituin ya. Saya ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Mas Yakub yang telah menyampaikan presentasinya pada siang ini yang cukup jelas gitu ya, dan struktur-struktur gitu, dari mulai penentuan target, mekanisme pencapaian sampai data yang disajikan gitu ya. Jadi cukup jelas sekali. Kemudian terima kasih Pak Taufik yang sudah membawa tadi menggiring untuk melakukan diskusi yang cukup lengkap pembahasannya. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian dari Dinas Kesehatan, dari Sudin Kesehatan, dari LSM dan rekan-rekan saya KPAP, KPAK. Ada titipan dari panitia gitu, saya mesti harus menyampaikan rekomendasi. Saya tentunya tidak jauh-jauh karena tadi diskusinya cukup mendalam, termasuk menyorotin apa yang yang capaian-capaian yang sudah dicapai di semester 1. Untuk itu saya hanya menyoroti 2 aja, tadi yang sudah direkomendasikan juga oleh YPI, yaitu yang rekomendasi kedua itu tentang dukungan dari stakeholder gitu ya. Ini barangkali perlu lagi dirinci gitu ya. Proses-proses apa yang perlu mendapatkan dukungan dan dari stakeholder yang mana gitu ya. Kalau dalam kasus ini saya lihat soal NIK. NIK ini kan penting sekali gitu ya, nomor induk kependudukan, karena supaya kita tahu asal usul mereka maupun riwayat mereka, maka NIK ini penting. Nah, dari data yang disampaikan tadi, kalau kita lihat dari target induknya itu kalau tidak salah tadi 18.000 ya. Yang NIK-nya itu yang dicapai sekarang baru sekitar 14 ribuan. Jadi kalau dari data target induknya itu masih ada kekurangan sekitar 4.000 yang belum memiliki NIK. Tapi kalau diturunkan dari target pencapaian NIK-nya saja oleh YPI tadi yang hanya 15.000 sekian, jadi masih ada 1.000 sekian, ya cukup besar. Nah untuk itu rekomendasinya tentunya marilah kita susun untuk bekerja sama dengan Dukcapil maupun Dinas Sosial, KPAP, KPAK, apa yang perlu kita bantu sehingga mereka bisa mendapatkan NIK gitu ya. Sehingga kalau kita lihat laporan nanti di semester 2, maka NIK-nya itu bisa tercapai 100%. Ya paling tidak dari target penentuan NIK-nya tadi yang 15.000. Itulah itu yang menjadi penting sebagai rekomendasi pada sore ini gitu. Terus yang kedua itu terkait dengan loss to follow up. Tadi Dr. Mono juga sudah menjelaskan. Jadi kalau saya lihat angkanya tadi, barangkali saya nggak salah ya, dari 1.456 targetnya itu yang baru tercapai 210 kalau tidak salah ya. Jadi ini masih banyak lagi gitu ya, masih sekitar 1.200 dari jumlah loss to follow up yang harus dicapai gitu. Dan harapannya tentunya di semester 2 ini bisa tercapai. Karena apa? Karena ini bagian terpenting dari jaminan keberhasilan kita untuk mencapai getting to zero di 2030 gitu ya untuk nasional dan 2027 untuk DKI Jakarta. Karena kenapa? Karena memang yang 95% kedua inilah gitu ya, itu kan banyak terkait dengan masalah LTFU yang capaian kita masih berkisar antara 56%. Itu masih jauh. Sedangkan kalau yang pertama kita sudah melampaui. Nah, 2 rekomendasi ini yang ingin saya sampaikan untuk bisa dirinci
apa-apa yang diperlukan agar di triwulan kedua nanti pada saat penyampaian target itu sudah bisa dicapai paling enggak mendekati 90% lah kalau tidak 100%. Yang pertama tentang NIK, untuk mendapatkan NIK dari mereka, membantu untuk supaya proses pemberian NIK-nya bisa dipercepat ataupun dilengkapi data-data apa yang kurang sehingga bisa dibantu baik itu oleh Sudin kependudukan, mau oleh Dinas Kependudukan, Dinas Sosial maupun KPAP, KPAK yang akan bisa membantu. Kemudian yang kedua mengenai LTFU yang kita semua tahu bahwa memang masih jauh masih jauh dari capaian kita. Kemudian yang tambahan yang ketiga itu tadi kalau misalnya tentang psikososial gitu ya. Jadi ada 5 indikator, kemudian proses pencapaian dari kelima indikator itu yang perlu nanti disusun secara rinci bagian-bagian mana yang memerlukan bantuan dari pihak-pihak luar gitu ya, dari para stakeholder, apakah itu dari Uyankes, apakah dari Sudin Kesehatan, apa dari Dinas Kesehatan, apa dari KPAP, KPAK, maupun teman-teman LSM yang lain, atau para stakeholder OPD, organisasi perangkat daerah lainnya. Apakah itu Dinas Kependudukan, Dinas Sosial, Pariwisata, dan seterusnya. Nah, ketiga rekomendasi itu yang saya perlu sampaikan pada kesempatan ini gitu ya. Karena apa? Karena ketiga rekomendasi inilah yang tadi diskusikan secara panjang lebar. Nah, itu aja yang dari saya. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti diskusi pada siang dan sore hari ini. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, maka kegiatan diskusi kali ini dengan YPI kita bisa akhiri. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin sebelum kita menyelesaikan Zoom hari ini, bisa kita semua open kamera. Kita akan foto bersama. Ya, kalau nggak pakai latar belakang lumayan ya. Iya Pak, benar. Oke Bapak dan Ibu, kita akan foto bersama. Kita bikin hero-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Mas Yakub untuk waktunya. Kita akan koordinasi berikutnya, Bapak dan Ibu, baik dari Dinas Kesehatan, Studinkes, baik dari KPA Kota maupun Kabupaten, dan teman-teman LSM lainnya. Terima kasih. Selamat sore.